Mengenai bandara yang dibangun sangat privasi di kawasan PT IMIP. Kasusnya seperti pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yang dikenal dengan kereta cepat WUS yang sama-sama pernah terganjal izin Kementerian Perhubungan di bawah kepemimpinan Menteri Ignatius Jonan. Merujuk data yang tersedia, pada tahun 2016, Kementerian Perhubungan di bawah kendali Menhub Ignatius Jonan pernah menolak pengajuan izin pembangunan bandara privat di PT IMIP. Namun, ketika terjadi reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat itu, izin itu akhirnya terbit. Dengan pergantian Menteri Perhubungan dari Menteri Ignatius Jonan ke Budi Karya Sumadi membawa angin segar bagi PT IMIP. Pada akhirnya, Budi merilis persetujuan izin yang sebelumnya ditolak oleh Jonan. Kemudian pada tahun 2017, pembangunan bandara privat PT IMIP dimulai dengan izin yang didapat dari Kementerian Perhubungan yang baru, Budi Karya Sumadi. Dan pada tahun 2019 pembangunan selesai dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Di negara yang bangunannya menjulang tinggi, tetapi ruang kritiknya makin merunduk, selalu ada satu pola yang tak pernah berubah. Mereka yang menolak, tersingkir. Mereka yang menyetujui, naik panggung. Indonesia mengenal pola ini dari masa ke masa, dengan nama berbeda, rezim berbeda, aktor berbeda. Namun irama yang sama, perintah dari atas, penolakan dari bawah, lalu pergantian pejabat, dan keajaiban izin pun turun dari langit. Dan di pusaran itu, berdirilah satu nama yang kini kembali menjadi simbol integritas yang keras kepala, Ignatius Jonan. Ternyata proposal IMIP itu untuk membangun bandara itu awalnya ditolak oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Nah, ini lagi-lagi Ignatius Jonan ini punya dua peran. Dan kalau kita bicara Ignatius Jonan, kan dia juga dulu yang menolak untuk pembangunan WUS, kereta api cepat Cina itu. Dia rupanya tidak hanya menolak ini pembangunan kereta api cepat WUS, tetapi dia juga menolak pembangunan bandara IMIP. Alasannya Jonan pada waktu itu berkaitan dengan persyaratan teknis dan regulasi bandara khusus yang ketika itu belum dipenuhi. Ini ada keputusan Menteri Perhubungan tanggal nomor 38 tahun 2025, tanggal 8 Agustus 2025. Ini nih, yang mengizinkan 3 bandara khusus menjadi bisa penerbangan langsung dari bandara dan keluar negeri. Ini keputusan Menteri Perhubungan. Bandara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP dan PT Indonesia Wedabai Industrial Park atau IWIP ternyata berstatus internasional sejak Agustus 2025. Hal itu tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 38 tahun 2025 tentang penggunaan bandar udara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Purwagandi pada 8 Agustus 2025. Wow. Diduga ada praktek suap menyuap. Apa perlu Kejaksaan atau KPK turun tangan? Polemik Bandara IMIP Morowali bukan sekadar soal besi, semen, dan aspal di atas tanah Sulawesi. Ia adalah potongan puzzle dari sebuah pola kebijakan yang sering muncul. Ketika pejabat menolak proyek karena alasan teknis dan regulatif, perubahan keputusan baru terjadi setelah pejabatnya diganti. Ini bukan sinetron politik, meski dramanya lebih pekat dari episode manapun. Ini juga bukan teori konspirasi, walau jalur peristiwanya membuat alis rakyat Indonesia spontan terangkat. Pada masa jabatan Jonan sebagai Menteri Perhubungan, ia disebut menolak izin bandara IMIP. Alasannya, regulasi, persyaratan, tata kelola. Hal-hal membosankan yang biasanya justru menyelamatkan negara dari kerugian. Tetapi ketika Jonan digantikan, layar seolah berubah warna. Musik latar menjadi lebih riang, dan seperti sulap, izin itu meluncur mulus di era Menhub Budi Karya Sumadi. Apakah ini kebetulan? Apakah ada perubahan data teknis yang tiba-tiba memenuhi syarat? Apakah ada dokumen keselamatan baru yang sebelumnya tidak ada? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantam ruang publik seperti palu sidang. Jika kisah ini terasa familiar, itu karena kita sudah menontonnya sekali. Dulu, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, atau kini lebih dikenal sebagai WUSH, juga berada dalam jalur penolakan Jonan. Sebagai Menhub, ia tegas, ada regulasi belum terpenuhi, terutama soal masa konsesi. Bahkan, ketika Presiden melakukan groundbreaking, Jonan tak hadir, bukan karena drama, tapi karena baginya hukum dan prosedur tidak bisa dibengkokkan demi seremoni.
Tapi setelah ia digantikan, layar seolah berubah warna. Musik latar menjadi lebih riang. Dan seperti sulap, izin itu meluncur mulus di era Menlu Budi Karya Sumadi. Apakah ini kebetulan? Apakah ada perubahan data teknis yang tiba-tiba memenuhi syarat? Apakah ada dokumen keselamatan baru yang sebelumnya tidak ada? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantam ruang publik seperti palu sidang. Jika kisah ini terasa familiar, itu karena kita sudah menontonnya sekali. Dulu, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau kini lebih dikenal sebagai WUSH, juga berada dalam jalur penolakan Jonan. Sebagai Menhub, ia tegas, ada regulasi belum terpenuhi, terutama soal masa konsesi. Bahkan, ketika Presiden melakukan groundbreaking, Jonan tak hadir. Bukan karena drama, tapi karena baginya hukum dan prosedur tidak bisa dibengkokkan demi seremoni. Tapi setelah ia digantikan, semua hambatan buyar seperti ditiup angin. Setiap kerikil yang sebelumnya dianggap mengancam keselamatan dan tata kelola, tiba-tiba hilang dari radar. Dan kini, IMIP mengulang bab yang sama. Seakan ada skrip yang dibagikan dari lembaran rahasia. Jika menolak, ganti pemainnya. Di titik ini, publik mulai bertanya, apakah yang salah, sistemnya atau manusianya? Mengapa keputusan strategis negara bisa berubah, bukan karena data teknis, tetapi karena pergantian pejabat? Jonan memang tidak berbicara lantang di depan kamera, tapi jejak keputusannya berbicara lebih keras daripada pidato manapun. Ia menolak bukan karena benci investor. Ia menolak bukan karena anti pembangunan. Ia menolak karena prosedur belum terpenuhi. Sebuah sikap yang di negara berdemokrasi seharusnya dihargai, bukan digantikan. Dan justru ketika proyek itu tetap jalan setelah ia tersingkir, masyarakat melihat satu hal, bahwa penolakan bukanlah hambatan, melainkan petunjuk adanya masalah. Benang merah itu semakin terlihat. Bandara IMIP tanpa bea cukai dan imigrasi. Bandara beroperasi bertahun-tahun tanpa personel negara. Investor asing seolah punya wilayah udara sendiri. Inilah yang membuat Menteri Pertahanan Syafriye Samsudin turun tangan dan berkata, tidak boleh ada republik dalam republik. Kalimat yang berat, kalimat yang hanya muncul jika ada sesuatu yang jauh dari wajar. Audit, transparansi, dan pertanyaan yang tak boleh dihindari. Anggota DPR, Mufti Anam, menegaskan bahwa audit investigatif wajib dilakukan. Karena ini bukan soal Jonan versus Budi Karya. Bukan soal siapa yang dekat dengan kekuasaan dan siapa yang tidak. Ini soal apa dasar perubahan keputusan? Pertanyaan formal yang tampak sederhana. Apakah ada perubahan syarat teknis? Apakah ada perubahan analisis keselamatan penerbangan? Apakah ada permohonan data baru? Apakah pejabat sebelumnya salah menilai? Atau apakah ada kepentingan non-teknis yang mendorong percepatan izin? Pertanyaan kelima ini bukan tuduhan, tetapi logika sehat publik saat melihat dua keputusan berbeda dari dua pejabat berbeda untuk kasus yang sama. Jika audit menemukan pelanggaran, DPR menegaskan proses hukum harus berjalan. Karena bandara bukan warung kopi, ini objek vital negara. Salah izin bukan sekedar kerugian finansial, melainkan ancaman terhadap kedaulatan udara. Sulit untuk tidak menyentuh sisi satir dari kisah ini. Bagaimana mungkin sebuah bandara beroperasi bertahun-tahun tanpa bea cukai dan imigrasi? Bagaimana mungkin investor asing bisa keluar masuk tanpa pengawasan negara? Bagaimana mungkin izin yang dulunya mustahil tiba-tiba menjadi sangat mudah? Ibaratnya, jika di negara normal izin bandara adalah gunung es birokrasi, maka di kasus IMIP ini, gunung es itu mendadak mencair jadi kolam renang. Dan ketika publik bertanya mengapa, jawabannya tidak ditemukan di dokumen teknis, bukan pula pada kajian keselamatan, melainkan pada pergantian menteri. Sungguh sebuah ironi nasional. Syarat teknis tak berubah, pejabatnya yang berubah. Jonan dan warisan, yang tak perlu berpidato. Tanpa perlu tampil di televisi, tanpa perlu menyerang siapapun, keputusan Jonan di masa lalu menjadi bukti sejarah. Ada pejabat yang tidak mau menandatangani izin sebelum syarat-syarat dipenuhi. Ketegasan itu justru menjadi cermin. Cermin yang memantulkan pertanyaan menyakitkan. Apakah negara ini membutuhkan pejabat yang tunduk pada prosedur, atau pejabat yang tunduk pada kekuasaan? Apapun jawaban publik, satu hal pasti. Benang merah antara kasus WUSH dan IMIP bukan kebetulan. Ia adalah pola. Dan pola
tidak mungkin terjadi tanpa sistem yang memungkinkan. Jonan pernah bilang, kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan kini, ketika IMIP menjadi sorotan nasional, kalimat itu berdiri bagai monumen. Sejarah memang tidak pernah berteriak. Ia hanya menunggu. Dan akhirnya, ketika waktunya tiba, semua yang disimpan akan tercium juga. Polemik IMIP adalah alarm bahwa tata kelola tidak boleh dibangun di atas loyalitas politik, bahwa izin negara bukan barang dagangan, bahwa keselamatan publik tidak boleh tunduk pada tekanan korporasi, dan bahwa pejabat yang menolak atas dasar prosedur bukan musuh pembangunan, melainkan penjaga negara terakhir. Pada akhirnya, narasi ini bukan soal Jonan semata. Ini tentang apa yang ingin bangsa ini pilih sebagai wajah pemerintahannya. Negara yang tunduk pada aturan, atau aturan yang tunduk pada kekuasaan. Dan seperti biasa, publik tak pernah lupa. Rakyat mencatat, even ketika pejabat sudah lama tak menjabat. Karena benang merah tidak pernah hilang, ia hanya menunggu ditarik.